mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkaramurkaan. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Baik Gunadarma maupun Tejah Tilaka hanya bisa terkesima melihat bayangan seorang pendekar tua menyambar gadis kecil yang berdiri menantang di tengah pelataran vihara. Selanjutnya mereka melihat bayangan itu terbang dan lenyap di balik dinding vihara. Gunadarma masih berdiri terpaku ketika tiba-tiba Tejah Tilaka kembali mendengus dan mengirimkan pukulan jarak jauh. Sebuah benturan keras terjadi ketika Gunadarma berusaha menahan pukulan itu. Tubuhnya terpental 5 tombak ke belakang. Beberapa orang pekerja bangunan berlarian menghampirinya. Semula Tejah Tilaka bermaksud melontarkan pukulan berikutnya, tapi begitu melihat kehadiran beberapa orang penunggang kuda, dia mengurungkan niatnya, lalu buru-buru menghilang dari tempat itu. Apa yang terjadi dengan Tuan Gunadarma? Saya mendapat laporan ada keributan di sini. Tuan Gunadarma baru saja bertarung dengan seorang pendekar perempuan. Siapa dia? Dan mana orang itu sekarang? Kalau tidak salah, dia Gusti Ayu Tejah Tilaka, bekas istri Bu Sutarbah. Ya. Ya. Aku juga sudah mendengar berita itu. Lalu mengapa kalian diam saja? Mana dia sekarang? Ampun Tuan Purnawijaya, kami tidak berani berbuat apa-apa. Karena kami bukan pendekar, kami hanya pekerja bangunan. Kami terpaksa membiarkannya pergi. Tuan Gunadarma, Tuan tidak apa-apa? Tuan? Saya hanya merasa dada saya agak sesak. Apa perlu saya panggilkan seorang tabib? Terima kasih, Tuan Purnawijaya. Tapi tidak usah. Saya bisa mengatasinya. Tuan bisa mengatur pernapasan. Mungkin rasa sesaknya bisa berkurang. Tuan tidak usah khawatir. Saya akan segera pulih. Saya tadi hanya sedikit lengah, sehingga pukulan itu terlambat saya hindari. Apakah dia sudah lama pergi? Bagaimana? Kurang tahu. Belum terlalu lama, Tuan. Baru saja. Kalau begitu kalian urus Tuan Gunadarma, bawa ke tenda. Akan ku kejar perempuan jahanam itu. Ayo. Purnawijaya yang dikenal dengan sebutan Benteng Mataram mengendarai kudanya dengan tangkas. 7 orang prajurit mengiring di belakangnya. Setelah beberapa saat mengejar tidak ada hasilnya, akhirnya dia memutuskan mengambil jalan memutar dan kembali ke Kamulan.
Tadi kan sudah aku peringatkan, jangan pergi kemana-mana. Kakek Bale nekat pergi juga. Tapi dia senang sekali, Nduk. Dia belum pernah melihat Kamulan dari dekat. Dia bertanya macam-macam. Dia ingin tahu semuanya. Tapi dia baru sehari di sini, Kek. Masih capek. Dia juga belum bisa melupakan musibah yang menimpa keluarganya. Dia butuh istirahat, butuh menenangkan hatinya. Ya sudah, kalau aku dianggap salah, terus sekarang bagaimana? Sekarang kakek keluar dulu. Biar aku saja yang menemaninya. Ya, baiklah. Aku akan tunggu di luar ya. Melati, kau pasti tahu sebenarnya kakek Bale Oro-Oro bermaksud baik. Dan dia memang orang baik. Tidak suka bohong, tidak pernah menyakiti orang lain. Tapi dia bohong, Kak Nilot. Ibuku tidak seperti itu. Mungkin saja dia salah, tapi tidak bohong. Maklum, sudah tua. Bisa saja dia salah lihat, kan? Sudahlah, maafkan kakek Bale. Sungguh, dia tidak punya niat buruk. Dia bahkan sangat menyayangimu. Kau lihat sendiri kan, dia berani mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Ada apa, Melati? Kenapa? Kenapa menangis? Ada apa? Apa ada kata-kataku yang salah? Kalau misalnya dia benar-benar ibuku. Sudahlah, jangan pikirkan lagi soal itu. Aku jadi penasaran, Kak Nilot. Iya. Aku jadi ingin tahu apa perempuan di pelataran Viara itu tadi, ibuku atau orang lain. Tapi kata nenek, ibuku sudah mati. Kalau begitu, anggap saja orang lain. Persoalan selesai. Tapi kalau dia benar-benar ibuku, harus dibuktikan dulu, kan? Memang. Terus ada perasaan aneh mengalir dalam hatiku ketika melihat dia mengibaskan pakaiannya saat bertarung dengan Tuan Gunadarma. Aku membencinya, tapi bukan kebencian pada orang lain. Melati, jangan turuti pikiran melantur seperti itu. Nanti kamu gelisah, tidak bisa tenang. Aku memang gelisah, Kak Nilot. Aku harus memperoleh kepastian dia ibuku atau bukan. Baiklah, soal itu kita pikirkan bersama-sama. Tapi nanti, sekarang kamu istirahat dulu. Setelah kamu kembali tenang, kita bicarakan lagi soal ibumu. Bagaimana? Iya, Kak Nilot. Aku juga capek sekali. Melati, ayo bangun dulu. Ini sudah malam, makan dulu. Dikunci dari dalam. Tadi sore saya ketok-ketok, tidak mau dibuka. Entah apa yang dilakukannya di dalam sana. Dia kan belum makan. Saya mau ajak makan di belakang, tapi tidak dibuka. Melati, buka pintunya. Ayo makan dulu sama Kak Nilot. Melati? Nggak terdengar apa-apa di dalam. Lampunya juga nggak dinyalakan. Coba intip dari celah dinding. Sama sekali gelap. Dari sini, celah dinding ini. Ya kan, gelap kan? Aku tidak melihat apa-apa. Ada apa, Nduk? Mana Melati? Apa dia masih ngambul? Masih marah sama kakek? Tadi saya suruh tidur, Kek. Tapi kok sampai malam begini belum juga bangun? Pintunya dikunci dari dalam. Jangan-jangan dia pergi nih, Lot. Kabur. Masa kabur? Kabur kemana? Melati, Nduk, ayo buka pintunya. Kita makan. Ayo, kakek Bali sudah lapar. Melati, ayo jangan nakal begitu. Cepat buka pintunya, Nduk. Nilot, dia tadi siang bicara apa sama kamu? Bicara apa ya? Oh ya, aku ingat, Kek. Katanya dia penasaran. Katanya dia ingin tahu apa perempuan yang di pelataran vihara itu benar-benar ibunya atau orang lain. Oh, bahaya. Ayo minggir. Ya. Harus didobrak pintunya.
Kosong. Tidak ada siapa-siapa, Kek. Benar, dia kabur. Jelas dia kabur lewat jendela. Coba lihat, jendelanya terbuka. Wah, bagaimana ini, Kek? Dia kan masih terlalu kecil. Aku takut dia mengalami sesuatu di jalanan. Gandasturi, kamu dan teman-temanmu urusi warung. Ayo Nilot, ikut aku. Pasti dia kembali ke Kamulan. Sampai di mana aku sekarang? Jalanannya gelap sekali. Aku hampir tidak bisa melihat apa-apa. Oh, jangan-jangan aku tersesat. Tapi tidak. Aku ingat pohon beringin yang besar ini. Kalau tidak salah, di samping pohon ada jalanan kecil ke arah kiri. Nah, itu dia. Siapa kau? Hei, bukankah kau perempuan yang di pelataran vihara? Ya, kau perempuan yang berkelahi dengan Tuan Gunadarma. Ingatanmu cukup baik, gadis kecil. Dan siapa kau? Aku Teja Melati, putri Busu Tarba. Dan ibuku bernama Teja Tilaka. Nenekku bernama Teja Arum. Mau kemana kamu malam-malam begini? Apa kamu tidak tahu daerah ini sering terjadi kerusuhan? Aku tahu, tapi aku harus menemuimu. Menemuiku? Untuk apa? Untuk mendapatkan kepastian. Kepastian tentang apa? Kepastian apakah namamu Teja Tilaka? Apakah kau ibu kandungku atau orang lain? Kata kakek Bale, kau ibuku. Tapi aku tidak percaya. Mengapa kau tidak percaya? Aku kenal siapa ibuku. Dia orangnya baik. Dia menyayangiku. Kata-katanya selalu lembut. Usapan-usapan tangannya juga lembut. Hampir setiap malam sebelum aku tidur, dia selalu menyanyikan sebuah tembang yang merdu. Aku tak pernah bisa melupakannya. Dia juga cantik. Apalagi kalau berdandan. Apakah aku tidak cantik? Tidak, kamu jelek. Wajahmu menyeramkan. Pakaianmu compang-camping. Rambutmu kusut seperti gelandangan. Kamu juga kasar. Kalau marah matamu merah mengerikan. Pasti kamu bukan Teja Tilaka, ibuku. Aku hanya ingin tahu mengapa kamu mengaku-ngaku sebagai ibuku. Siapa kamu sebenarnya? Aku memang ibumu, Nduk. Bukan. Kamu orang Sinting. Dengar dulu. Aku menjadi seperti ini bukan tak ada sebabnya. Semua ini akibat kelakuan Busu Tarba ayahmu, laki-laki bejat itu. Dia mengkhianati cintaku, mencampakkan janji perkawinan, melupakan keluarganya, termasuk kamu, Teja Melati. Karena itu aku marah, aku dendam, dan kubunuh dia dengan tanganku sendiri. Ya, lalu kamu dipenjarakan. Lalu kamu bunuh diri dengan terjun ke dalam api. Itu peristiwa yang dilihat orang. Kamu sudah mati. Sekarang bagaimana kamu bisa berkeliaran kemana-mana dan membuat keonaran? Pasti kamu orang lain. Bukan Teja Tilaka. Bukan ibuku. Aku ibumu, Teja Melati. Aku masih hidup. Tidak seperti yang disangka orang. Ketika aku terjun ke kobaran api, ada yang menyambar tubuhku dan menyelamatkan nyawaku. Berbulan-bulan aku tinggal di rumah orang itu. Sampai akhirnya aku mendapat kesempatan keluar. Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Kau pikir aku berkeliaran untuk apa? Hah? Untuk membalas dendam pada orang-orang yang telah membuat aku harus menelan nasib sepahit ini. Senista ini. Akan kubalas perbuatan mereka. Akan kubalas untukku dan juga untukmu, Teja Melati. Bagaimana? Kau masih belum percaya bahwa perempuan yakin bahwa kau ibuku. Soalnya ibuku orangnya baik. Aku juga baik. Aku sayang padamu seperti ibu-ibu yang lain di dunia ini. Bagaimana aku bisa percaya? Kau harus membuktikan. Kau mau bukti, Teja Melati? Baik, akan kubuktikan. Teja Melati, saat itu kau masih kecil. Usiamu belum genap 3 tahun. Kamu sakit keras. Ayahmu tidak ada di rumah
Dia sedang mengikuti pertemuan penting di istana. Kamu rewel terus. Aku dan nenekmu kebingungan. Hampir semalaman kami tak bisa tidur. Pagi harinya kami mencari dukun. Saking girangnya, aku sampai lengah. Saat itu kamu sedang kugendong sambil kusuapi bubur santan. Makanmu lahap sekali. Ketika sedang menyendok bubur di kuali yang besar, kamu ngajak bercanda. Kakiku terpeleset, hampir saja jatuh. Untung tangan kiriku berpegangan tiang. Tapi tangan kananku yang menggenggam sendok terpental dan bubur panas mengguyur punggungmu. Kamu menjerit-jerit kesakitan. Daging punggungmu mengelupas. Sebulan lebih aku merawat lukamu sampai akhirnya sembuh. Tapi bekasnya masih ada. Sampai kau menjadi gadis belasan tahun, bekas itu masih ada. Warnanya agak kehitam-hitaman. Letaknya di bagian punggung sebelah kiri. Besarnya segini. Selebar tangan orang dewasa. Bagaimana Teja Melati? Apa benar kau menyimpan bekas luka di punggungmu seperti yang kuceritakan tadi? Kok menangis? Apa yang kau tangisi? Ibu, ternyata kau Teja Tilaka, ibuku. Bukan, dia bukan ibumu. Teja Tilaka terkejut, lalu menoleh. Dari arah rimbunan belukar, muncul sosok tubuh Byung Sinom. Wanita setengah tua itu melangkah terbungkuk-bungkuk di antara pepohonan rindang, kemudian berdiri di depan Teja Tilaka. Matanya mendelik ketika berpaling ke arah Teja Melati yang berdiri gemetaran. Ibumu. Aku ibumu, Teja Melati. Ibumu. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya makhluk tak berdaya yang sudah menjadi milikku. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Byung Sinom pada Teja Tilaka dan anak gadisnya, Teja Melati? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur. Sampai jumpa.